الحمد لله الذي جعلنا من الناسخين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه أديان الكفرة والطالحين، والصلاة والسلام على أصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أوتي له ثواب 70 نبيا. وقال رسول الله: من جلس عند العالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو سمع منه كلمتين أو مشى معه خطوتين أعطاه الله تعالى جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن العالم يستغفر له ما في السماوات والبحر. إن العلماء ورثة الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر لا تقود فتعلم بابا من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan berpas di pagi hari, menghirup udara, menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri dengan kita menggunakannya sesuai dengan yang kehendaki Allah. Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menghendaki kebaikan untuk umatnya, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita, walaupun beliau sudah tidak ada, namun nasihatnya masih bersama kita. Di antaranya pesan Nabi, nasihatnya Nabi kepada Abu Dzar: Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la anta wuduwah, sungguh kamu di pagi hari itu lalu kamu belajar satu ilmu yang bersumber dari Al-Quran.
Sungguh wahai kamu Abu Dzar, di pagi hari kamu belia antara rakaat. Pahalanya wahai Abu Dzar lebih baik dari mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Masya Allah. Untuk itu kita duduk di majelis ini dan kita niat belajar ilmu. Pesan Nabi kepada Abu Dzar ini bukanlah khusus, namun umum, khitab itu kepada kita semua sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telinga. Telinga inilah kita gunakan untuk mendengar nasihat-nasihat. Karena memang kata baginda Nabi ad-dinun nasihat. Agama itu isinya adalah nasihat. Maka orang yang hidupnya punya agama maka senang dengan nasihat-nasihat itu. Maka di antara isinya nasihatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi, siapa berjalan menuju untuk belajar ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjalankan dia berjalan menuju surga. Subhanallah, suatu harapan bagi kita semua. Bagaimana kita menggunakan kaki juga syukur. Kita gunakan langkah-langkah kaki ini untuk perkara-perkara yang menjadikan kita punya harapan. Harapan selamat, harapan masuk surga, harapan dapat ridha Allah. Di antara harapan-harapan yang muncul daripada langkah kaki adalah melangkahkan kaki ini untuk menuju majelis ilmu. Di hari kiamat Allah SWT akan melangkahkan kaki ini menuju surga. Satu tempat yang dicita-citakan oleh seluruh orang hidup. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini melainkan punya cita-cita, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada neraka Allah, kemudian masuk surga Allah. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ridhaka, mohon ridhamu, wal jannah, mohon surga. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika, daripada murkamu, wan nar, dan berlindung dari neraka. Maka baginda Nabi SAW bilang kepada Abu Dzar, la anta hutua fata'allama baban min kitabillah. Wahai Abu Dzar, kau di pagi hari belajar satu bab ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah, pahalanya lebih baik dari mengerjakan salat sunnah 100 rakaat. Wala anta udwa fata'allama baban minal ilmi, dan sungguh kamu Abu Dzar di pagi hari belajar satu bab ilmu. Umila bihi awlam, ilmu yang kamu pelajari itu kamu amalkan ataupun belum kamu amalkan. Laka min antusuli al-faraqah, lebih baik pahalanya dan mengerjakan sunnah 1000 rakaat. Jadi ilmu itu diniatkan dulu untuk mengamalkan. Adapun kemudian ilmu itu pelajari, setelah mempelajari niat untuk mengamalkan dan menyampaikan.
Adapun belum bisa diamalkan, itu pun juga sudah ada pahala dan pahala yang sangat besar. Khairul laka min an tusolli alfa rakaah, lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi orang-orang yang belajar ilmu ini, masya Allah, orang-orang yang betul-betul kekasih-kekasihnya Allah. Maka dengan ilmu inilah kita bisa menjadi orang yang soleh. Kanu bitamassuki syariatihi solehin. Dengan berpegang teguh mengamalkan syariat Allah lah kita jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah. Maka untuk itu hari-hari isi waktu kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita di dunia dan nanti di akhirat. Jadi jangan meninggalkan belajar ilmu dengan alasan tidak bisa mengamalkan. Pelajari aja terus ilmu itu, setelah belajar niat mengamalkan dan menyampaikan. Adapun setelah adanya niat untuk mengamalkan lalu belum mampu mengamalkan, belum bisa diamalkan, maka kata baginda Nabi kepada Abu Dzar, khairul laka min an tusolliya mi'ata rakaah. Maka belajar ilmu itu alfa rakaah, lebih baik daripada pahalanya itu lebih baik dari mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat, masya Allah, suatu pekerjaan, suatu perbuatan, amalan yang mencapaikan badan. Dan mungkin di antara kita yang hadir ini belum pernah seumur hidup mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini bagian daripada keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man jalasa indal alimi sa'atain, barang siapa duduk di dekatnya ulama 2 waktu, aw akala ma'hu luqmatain, atau makan bersamanya 2 suapan, aw sami'a minhu kalimatain, atau mendengar darinya 2 kalimat, aw masya ma'hu khutwatain, atau berjalan bersamanya 2 langkah, a'tahullahu ta'ala jannatain, nanti di hari kiamat Allah memberinya kepadanya 2 surga, kullu jannatin mislu dunya marrotain, yang mana besarnya setiap satu dunia itu, setiap satu surga itu adalah mislu dunya marrotain, seperti dunia ini dilipatkan 2 kali, seperti 2 kali lipat dunia ini. Jadi surga itu luas, akhirat itu luas, dunia ini sempit. Sudah sempit tidak lama. Kalau surga itu luas, sudah surga selama-lamanya. Maka di sana dikatakan khulud mukhallad, kekal dan dikekalkan. Setiap orang yang kemudian dimasukkan surga, maka di pintu surga ada 1 malaikat yang memberikan i'lan, pengumuman, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innakum antasihhu fala tasqumu abada. Sesungguhnya kamu antasihhu, akan selalu sehat selama-lamanya. Fala tasqumu abada, kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Jadi di surga itu tidak ada sakit. Sehat selama-lamanya, tidak ada sakit dan tidak ada penyakit dan tidak ada rumah sakit. Di sanalah tempat kenikmatan yang selama-lamanya. Badannya sehat, ganteng rupawan, sudah itu selama-lamanya. Gantengnya selama-lamanya.
Ya ahlal jannah innakum antashibbu. Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian semua adalah akan muda. Antashibbu sabab. Kalian akan muda selama-lamanya. Fala tahrumu abada, maka kalian tidak akan menjadi pikun selama-lamanya. Masya Allah. Sehat selama-lamanya, tidak ada sakit, muda selama-lamanya, tidak pernah tua. Kalau di dunia ini tiba menjadi Allah, maka yakini, saya yakinnya pahami dengan paham. Nah, bahwa hidup ini adalah bukanlah sebatas dunia, tapi akan ada kehidupan yang selama-lamanya. Wa innal akhirata la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya kehidupan nanti di akhirat, la ya'lamun, andaikan orang pada tahu. Tetapi kebanyakan tidak tahu. Ya'lamuna zahiran, mereka banyak tahu tentang perkara-perkara yang kelihatan. Ya'lamuna zahiran, mereka banyak tahu perkara-perkara yang nampak. Minal hayat dunia, daripada kehidupan di dunia ini. Wahum, sedangkan mereka kebanyakan orang hidup di dunia ini kehidupan akhirat ghafilun, banyak lalai. Masya Allah, Masya Allah. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang hidup di dunia ini lupa tujuannya. Ya ahlal jannah innakum antan'amu, wahai penghuni surga, sesungguhnya kamu di surga akan nikmat selama-lamanya. Fala taba'asu abada, maka kalian nikmat terus, tidak akan pernah bosan selama-lamanya. Insyaallah, surga itu tempat kenikmatan yang tidak membosankan, tempat kelezatan, tempat makanan enak yang tidak akan basi. Darul Qudrah, Al-Jannah Darul Qudrah, surga itu adalah rumah yang diciptakan oleh Allah, kun fayakun. Prosesnya itu kun fayakun. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, innakum, sesungguhnya kalian semua di surga ini, antahyau, akan hidup selama-lamanya, fala tamutu abada, maka kalian tidak akan mati selama-lamanya. Itu iklan, pengumuman malaikat di pintu surga bagi orang yang dimasukkan surga. Maka mereka mendengar pengumuman itu, penghuni surga mengatakan dengan puasnya, senangnya, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun ghafur, alladzi ahsana daral muqah, alladzi azhaba 'annal hazan, Allah telah menghilangkan daripada kami semua di surga ini segala bentuk-bentuk kesusahan, kesedihan, dihilangkan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, ikhwan ala surur mutaqabilin, dihilangkan oleh Allah SWT ghil, rasa unek-unek, rasa tidak enak,
kepada saudaranya, dilepas, dihilangkan, sehingga yang ada hanya gembira saja, bahagia saja. Ala surur, bergembira, mutaqabilin, satu sama lain saling bertemu, berhadapan-hadapan dengan senyuman. Itulah nanti di surga. Maka di dunia ini hendaklah kita berjumpa dengan saudara kita dengan senyum, bahagia, tegur sapa, jangan sampai ada dendam. La tabaqadu, jangan saling marah. La tahasadu, jangan saling iri. Wa kunu ibadallah, jadilah kamu hidup di dunia ini menjadi hamba Allah, ikhwana yang bisa bersaudara. Maka penghuni surga ketika dimasukkan surga mereka bahagia. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hasan, inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha syakur. Syakur itu diantara artinya adalah pemberian kepada hambanya dengan pemberian yang mana yang diberi itu puas, sehingga kalau ditanya maka mereka akan mengatakan, mau apa lagi Allah, semua sudah lengkap. Nah, di pemberian Allah kepada penghuni surga, pemberian yang memuaskan, sehingga yang diberi kalau ditanya mau apa lagi, maka dia akan menjawab, mau apa lagi Allah, semua sudah lengkap, semua sudah. Masya Allah. Maka penghuni surga kemudian dikasih tahu oleh Allah, tidakkah kamu pengen melihat saya, pengen melihat saya? Maka dibuka hijab, ini Allah, maka dengan penghuni surga segala bentuk macam kenikmatan di surga jadi hilang saking lezatnya memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni surga bercahaya sambil memandang wajah Allah, memandang Allah. Maka di dunia ini menjadilah kita orang yang bisa memandang dengan pandangan yang menyenangkan. Man nadhara wajhi akhi nadratal mawaddah, barang siapa memandang saudaranya dengan pandangan cinta, senang, bahagia. Wa lam yakun fi qalbihi ihnatun, memandang dengan pandangan yang disertai dalam hatinya tidak ada rasa benci sedikit pun, lam yakrib, dia tidak akan meninggal dunia hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dzambih, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Inilah kehidupan hadirin 60-70 tahun saja. Bagaimana dalam kehidupan yang sangat-sangat singkat ini kita dapatkan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang nanti akan menjadikan kita menghadap Allah. Maka duduk di majelis ini adalah satu langkah supaya dosa-dosa kita mudah-mudahan menjadi orang-orang ilmu, keluarga kita, anak-anak kita menjadi pewaris para nabi, orang-orang yang dekat dengan Allah, minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah, didekatkan kepada Allah, Allah didekatkan kepada Allah. Maka pandang orang Islam, pandang makhluk ini dengan cinta bahagia, mereka adalah saudara kita. Maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan nasihat-nasihat baginda Nabi ini kepada umat, supaya kita menjadi orang yang terbaik. Baginda Nabi SAW beliau mengatakan,
khairukum 'allamal Qur'an 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan menyampaikan kepada orang lain. Belajar ilmu menyampaikan kepada orang lain. Di antara arahan baginda Nabi supaya kita menjadi khairu umat. Sebaik-baik umat adalah orang yang belajar kemudian mengajarkan. Belajar mengajarkan. Belajar, setelah belajar diajarkan. Terus begitu. Maka dalam riwayat disebutkan man shalla as-salat ma'al jamaah. Barang siapa mengerjakan salat berjamaah. Wa jalasa fi halaqatil ilmi, kemudian setelah salat berjamaah itu duduk di halaqah ilmu. Wa sami'a kalam Allah, lalu kemudian mendengarkan firman Allah. Wa amila bihi, kemudian mengamalkan apa yang ia dengar. Allah Ta'ala Allah memberi kepadanya 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal, diberi rizki yang halal. Yang kedua, wa yanju min adzabil qabri, akan selamat dari siksa kubur. Wa yu'ta kitabuhu biyaminihi, yang ketiga, catatan amalnya akan diberikan Allah melalui tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatibih. Yang keempat, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menyeberangkan dia akan menyeberangi jembatan Sirat kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Wa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Yang keempat, yang kelima, di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Yang keenam, Allah SWT akan bangunkan satu rumah di surga. Min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Surga itu terbuat daripada intan permata merah yang luas, pintunya ada 40 pintu. Masya Allah. Jadi kalau hidup di dunia harus bisa merenungi apa janji-janji Allah lewat nabinya yang disiapkan Allah di akhirat sana, di surga sana. Maka di antara supaya kita diberi rezeki yang halal adalah sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, buat halaqah majelis ilmu. Allah beri 6 perkara. Diberi rezeki yang halal, selamat daripada siksa kubur, catatan amalannya diberikan melalui tangan kanan, nyebrang sirat secepat kilat, kemudian dikumpulkan bersama para nabi. Yang keenam, dibangunkan satu rumah di surga luas sekali, punya pintu 8, punya pintu arba'una baban, 40 pintu. Jadi, kalau rumah kita di dunia ini kecil nggak masalah, yang penting rumahnya bisa dihidupkan sana aman. Ada sholat, ada baca Al-Quran, ada majelis ilmu, sehingga rumahnya menjadi rumah yang barokah, dilihat oleh penduduk langit, berkelap-kelip seperti malaikat-malaikat, seperti orang di dunia ini melihat bintang-bintang di langit. Di rumah yang ada amal nih akan bersih. Ini saja nasihat singkat di pagi hari ini sebagai bentuk tambahan daripada itu. Maka selalu duduk di majelis ilmu ya. Nah, ini setiap majelis ada terus nasihat-nasihat kebaikan. Jangan lewatkan untuk bisa duduk bersama dengan harapan Allah SWT kumpulkan di dunia di hari kiamat bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah apa yang kita sampaikan kita niatkan untuk kita mengamalkan. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Allahumma sta'minna li hikmati dinik li ihya sunnati nabiyyik. Faqihna fi din, alimna ta'ala. Allahumma wa al ummah barik lana wa barik lana. Sir wa ta'ala wa tammin bil khair. Warzuqna dzurriyyah thayyibah suhbat as-salihin. Warzuqna mulabata nabiyyika Muhammad ala ad-dawam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.